Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat pagi, semangat beraktivitas, terutama di bidang pertanian dan peternakan. Kita ketahui bahwa banyak sekali tanaman-tanaman yang kita amati di lapangan selalu menggunakan pupuk-pupuk kimia. Bukannya tidak bagus, tetapi ada ketidakseimbangan antara pemberian pupuk kimia dengan pupuk organik. Sehingga tanaman semakin banyak diberikan pupuk kimia, semakin kurus. Karena apa? Karena kita tidak memperhatikan media tanahnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penambahan bahan-bahan organik yang juga mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Oleh sebab itu, untuk kali ini kita akan mencoba membuat pupuk organik cair. Pupuk organik cair yang bisa diaplikasikan di tanaman, sangat mudah dan bahan-bahannya ada di sekitar kita. Yang pertama adalah kita siapkan drum, ini kurang lebih 100 liter. Kemudian bahan satu ini adalah cucian beras. Ini air leri, cucian beras. Kemudian kita menggunakan kotoran kandang sapi. Ini adalah kandang sapi, satu drum, tadi cucian beras satu drum, dan molasses 1 kilo. Molasses 1 kilo dan kita sudah terlebih dahulu encerkan. Ini molasses 1 kilo. Dan kita tetap menggunakan penambahan pupuk organik cair konsentrat yang memang mengandung asam amino, juga mengandung mikrobia komplit, dan ini adalah sumber mikrobia. Dalam ini saya menggunakan super bokasi aus amino. Ini ada mikrobianya sangat komplit, dan tetapi bisa menggunakan juga bahan-bahan mikrobia yang lain, merek-merek dagang yang lain. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan air leri. Ini merupakan sumber yang sangat bagus untuk perkembangan Lactobacillus. Jadi bahan-bahan yang ada di sekitar kita, apakah kita hanya menggunakan bahan-bahan ini? Tidak. Sebab bisa juga menggunakan, contohnya adalah limbah dari cucian air daging, ayam, kemudian bisa juga dari kencing sapi, kotoran kencing kelinci, kambing, maupun yang lain-lain. Bahkan bisa gunakan juga cacahan dari bonggol pisang. Semua bahan organik kita bisa gunakan. Yang pertama harus dilakukan adalah kita isi air kurang lebih separuh, 50% dari isi drum. Dan kita masukkan molasses yang sudah kita encerkan ini. Kita masukkan supaya dia bercampur. Kemudian kita masukkan air cucian beras. Ini kita masukkan, dan juga tadi kotoran sapi kita masukkan. Kemudian nanti kita akan aduk. Setelah bahan-bahan masuk semua, kita aduk supaya bisa tercampur. Jadi di sini karena ini dari limbah kandang sapi, maka akan terikut ada rumput, ada jerami, atau bahan-bahan yang lain. Ini nggak usah dibuang, biarkan aja. Nanti dia akan juga membusuk, dan ini akan menambah nutrisi daripada pupuk cair yang kita buat. Kenapa kalau kita membuat pupuk cair selalu ada molasses, gula, atau gula merah? Ini fungsinya adalah untuk sebagai perkembangan dan pemberi energi untuk mikrobia. Mikrobia dia akan lebih aktif, kemudian akan mengurai bahan-bahan organik menjadi bahan organik sederhana yang siap untuk kita berikan ke tanaman. Jadi bisa bahan-bahan yang lain. Ada juga yang cacahan rumput, ada juga bahan-bahan organik yang lain, mungkin kotoran daripada seriti atau walet. Semua bahan kita masukkan, tentu dengan pertimbangan bahwa perbandingannya harus sesuai. Dan kita akan lihat bahan yang sudah jadi. Jadi ini bahan yang sudah jadi. Kalau kita lihat, saya sudah buat dan saya selalu buat. Kalau kita lihat ini,
ada jerami, ada rumput-rumput yang mulai busuk, bahkan ada ini apa, limbah ayam. Ini limbah ayam. Jadi tidak terbuang semuanya. Jadi bisa kita gunakan. Bahkan nasi yang sudah tidak bisa kita makan, nasi lama, nasi dingin, kita bisa masukkan ke sini. Jadi inilah namanya perputaran dari rantai makanan dan tidak terbuang. Jadi bisa termanfaatkan. Jadi cari cara aplikasinya bagaimana? Jadi air dalam satu drum, satu ember ini kurang lebih 20 liter. Kemudian kita tambahkan ini 1 liter, 3 liter. 3 liter. Nah, ini kita aduk. Nah, pupuk inilah yang kita aplikasikan ke tanaman. Jadi pemberiannya biasanya adalah untuk tanaman sayur itu 1 minggu 2 kali. Untuk tanaman buah-buahan bisa 1 bulan sekali. Sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan petani masing-masing. Sebab kelebihan unsur organik ini tidak ada masalah. Akan membuat media tanam menjadi lebih subur. Jadi itulah cara membuat pupuk organik cair. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tolong like, share, dan subscribe-nya apabila dianggap channel ini sangat membantu. Terima kasih. Gria Kebun 2021.